Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aditya dengan NIM 905001231129. Di sini saya akan merangkum materi yang dijelaskan dari kelompok 2 dengan judul materi. Nah, pembahasan pertama yaitu perekonomian sederhana atau dua sektor. Nah, dalam analisis awal, perekonomian hanya dilibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan kepada perusahaan, dan sebagai balasannya memperoleh pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, pendapatan ini kemudian digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Nah, dalam perspektif Islam, semua faktor produksi harus diperoleh secara halal dan distribusi pendapatan ini harus adil. Nah, aktivitas ekonomi juga tidak boleh melanggar maghrib, yaitu unsur riba, garal, maisir, itikar, dan halal, haram, dan batil. Nah, pembahasan kedua itu tentang fungsi tabungan dan fungsi investasi. Nah, dalam ekonomi Islam, tabungan ini disalurkan ke sektor real melalui akad-akad seperti akad mudharabah dan musyarakah. Kedua tentang investasi. Nah, investasi ini dianjurkan karena membantu pertumbuhan ekonomi dan menghindari harta dari penumpukan atau idhikar yang dilarang dalam Islam. Nah, tidak adanya instrumen bunga atau insurance based saving, sehingga investasi ini bisa bagi hasil menjadi penopang utama distribusi tabungan ke investasi. Nah, pembahasan selanjutnya itu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau 3 sektor. Jadi dalam ekonomi Islam sendiri, kebijakan fiskal ini dilakukan dengan prinsip keseimbangan dan keseimbangan sosial dan keadilan. Kedua itu ada zakat, infak, sedekah. Nah, atau SIS adalah menjadi alat utama selain pajak. Yang ketiga adalah pemerintah ini juga bertanggung jawab menjamin distribusi agar tidak berputar hanya pada golongan orang kaya. Yang keempat ada perekonomian terbuka atau 4 sektor. Jadi perekonomian terbuka atau 4 sektor ini adalah perdagangan antar negara, hanya ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor ini diperbolehkan selama tidak ada yang melibatkan barang haram dan cara yang batil. Nah, hubungan perdagangan harus dilakukan secara kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Yang terakhir ada perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam. Nah, sistem perdagangan internasional harus memperhatikan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat. Tidak boleh terjadi eksploitasi ekonomi oleh negara yang kuat terhadap negara yang lemah. Nah, investasi asing juga diperbolehkan, namun harus melalui akad-akad syariah yang sesuai dan tidak merugikan kepentingan negara. Yang terakhir adalah sistem moneter syariah ini harus mendorong stabilitas nilai tukar dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, tujuannya ini adalah untuk memahami seberapa besar sih kekayaan yang dihasilkan suatu negara dan bagaimana negara ini bisa mengalirkan kekayaan ini dan dimanfaatkan dengan tepat. Nah, dalam ekonomi Islam ini tujuan akhir dalam analisis pendapatan nasional suatu negara itu adalah untuk kemaslahatan umat bersama atau kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan ekonomi. Demikian yang dapat saya simpulkan dari materi yang dapat saya tangkap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.